Bila beranggapan tidak ada dhamma di luar ajaran Buddha, apakah ini termasuk sila Bhattaparamasa atau Sakaya Ditti? Tidak ke sila Bhattaparamasa, mungkin Sakaya Ditti bisa. Karena figur, kita menggenggam figur Buddha itu sendiri. Padahal kalau secara Paramata Dhamma kan hanya nama dan rupa saja. Ya, mungkin jadi Sakaya Dittinya yang akan tambah kuat. Saya paling benar itu juga bentuk Sakaya Ditti. Satu Sakaya Ditti bisa jadi Loba Ditti dan Loba Mana. Karena Sakaya Ditti akan hubungannya dengan Loba Ditti. Gitu kan, juga jadi Loba Mana. Saya yang paling benar. Misalnya menganggap Buddha, figur Buddha itu terus eksis, ya itu juga bisa misalnya, walaupun Buddha itu sendiri ya sudah arahat, tapi orang yang melihat Buddha itu sendiri kan, misalnya Putujana, dia menganggap Buddha itu tetap ada sebagai Buddha, sebagai Panyati, ya dia juga akhirnya menggenggam pandangan salah Loba Ditti itu sendiri, walaupun Buddha itu objek yang sangat superior gitu kan. Di satu sisi kilasa itu akan bertambah. Contohnya seperti Petapa Sumedha yang bercita-cita menjadi sama Sam Buddha, meniru atau mengikuti jejak Buddha Dipangkara. Nah saat itu Petapa Sumedha dengan cita-cita luhurnya itu yang agungnya itu, dari sisi tekad sangat mulia, tapi dari sisi kiresa dia punya bawa tanha, menggenggam Loba Ditti untuk menjadi. Ada bawa tanha di sana, ada kilesanya. Pokoknya yang berhubungan dengan paramata, kalau menganggap sebagai konsep itu eksis, yaitu awija tanda upadananya ada. Masalah dhamma ini yang Bante bilang itu ada sumbernya di Kalamasuta. Ketika sesuatu yang menambah loba dosa moha, tinggalkan. Nah, yang mengurangi loba dosa moha, lakukan. Mengurangi loba dosa moha itu ciri dhamma. Menambah loba dosa moha, itulah ciri adama. Nah, Anda bisa tunjukkan referensi Kalamasuta itu sendiri. Tapi memang ciri ajaran Buddha asalnya mengurangi loba dosa moha. Tinggal misalnya ada dari keyakinan yang lain mau mengajarkan kebenaran, tinggal kita uji kebenarannya, kebaikannya sampai seberapa jauh. Itu bisa dianggap itu sebagai dhamma. Di mana ada kebaikan yang mengarah kepada pengurangan loba dosa moha, ya itu bisa dikatakan sebagai dhamma. Dhamma dengan berbagai cara, dengan berbagai bahasa, dengan berbagai manifestasi gitu. Secara ini, pokoknya intinya mengurangi loba dosa moha. Itu saja. Tapi di sini nanti ujung-ujungnya mohanya ini yang bagaimana? Pandangan salah ini sendiri yang akhirnya akan teruji, harus diuji gitu. Awija itu sendiri bagaimana? Nah, ini yang pada akhirnya ke sana, yang mana semuanya akan bermasalah di sana. Mereka misalnya oke lah, keyakinan yang lain, misalnya berbuat baik, oke, berbuat baik mereka bisa menjadi terlahir dalam dewa, bisa. Karena itu ada kebaikan, gitu kan. Mereka bisa jadi murni, kebaikannya juga bisa kalau mereka berbuat baiknya ikhlas. Bukan karena disuruh, bukan karena untuk mendapatkan pahala. Mereka melakukan kebaikan untuk kebaikan itu sendiri. Nah, itu bentuk keikhlasan mereka. Itu akan menghasilkan karma baik yang superior. Tapi karma baik superior itu apakah dengan pengertian benar atau tidak? Nah, itu lagi. Ya levelan yang tadi Anda bilang, levelan kebijaksanaannya akan berbeda. Sehingga superioritas kebajikannya juga akan berbeda. Kebaikan tetap kebaikan. Tapi untuk bisa mencapai kesucian akan sangat sulit.